Sigiku, sing sing sing. Oke, kita coba maraton ya Dok. Iya. Kita sambung ya. Si anak Herod dan Sigiku. Baik. So we are collaborate with Puskesmas 01 and Sutorona Village to combating stunting in this village. We are innovating some program. One of the best program we have is Diari Hebat program. So we are hari ini Bapak Ibu semua melakukan kegiatan Posyansi, ya. Dihadiri kurang lebih 130 ya Pak Bungo. 130. Today, the number of the people, the total number of the people that come here are 130. Jadi kan khusus hari ini ya, itu kan press conference ya. Jadi kita sebenarnya menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa merupakan yang menyentuh sampai ke masyarakat, meskipun itu berdasarkan pada data-data saintifik akademik seperti itu. Jadi yang kita kerjakan adalah summer course, dan berdasarkan konsepnya itu adalah multidisiplin, melibatkan banyak fakultas, banyak pihak, melibatkan mahasiswa dari dalam negeri dan juga luar negeri. Tapi yang penting bahwa program itu membumi sampai ke masyarakat dan memberikan juga kepada masyarakat, paling tidak meskipun nanti kita sampai implementasi, memberikan semangat kepada masyarakat untuk kemudian mereka maju, memberikan mindset yang baik dan positif sehingga kedepannya mereka bisa secara spesifik tadi resilience dalam arti mempunyai kemampuan yang cukup kuat berbagai hal terkait dengan kesehatan, secara khusus kesehatan yang nanti berkaitan dengan ini betul ya salah mungkin yang dilibatkan secara spesifik dalam memberkati negara asal mereka kemudian diaplikasikan dalam kegiatan ini antara lain seperti apa yang berkait dengan tema? Oh iya, jadi terkait dengan tema karena terkait climate change terhadap community resilience, ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim tadi melibatkan KKN interprofesional healthcare. Jadi tema dari 2016 itu selalu interprofesional healthcare, jadi pelayanan kesehatan berbasis lintas profesi. Jadi ada dokternya di PGD, dokter farmasi, ada dokter nurse. Kemudian sekarang tahun ini ditambah dengan geografi dan perikanan. Karena bagaimanapun climate change tidak lepas dari dua profesi itu. Kemudian selain itu melibatkan stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan, bukan pengambil kebijakan. Kadang kita keliru menerjemahkan stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Jadi bukan selalu pengambil kebijakan. Siapa pemangku kepentingan? Warga masyarakat, mahasiswa, alumni, puskesmas, fakultas itu sendiri. Kalau mereka lakukan antara lain seperti biayanya mahasiswa. Iya, kalau mereka kan 2 minggu sebetulnya. Kalau summer course 2 minggu, yang pertama kuliah sampai hari Rabu kemarin. Kemudian dari Kamis mereka ke sini selama 1 minggu melakukan tadi develop hipotesisnya masalah masyarakat apa di masing-masing puskesmas itu. Kemudian nanti mereka mencari solusi. Cuma karena tadi pertanyaan dari Mas Fernan, yang real apa? Cuma kan waktunya pendek ya. Jadi mungkin hanya sekedar menyampaikan kepada kepala puskesmas solusi dari kami antara lain seperti ini. Nanti kan terserah puskesmas bagaimana ini kemudian bisa diimplementasikan atau tidak. Tapi sebetulnya mereka 8 minggu. Cuma summer course-nya 2 minggu. Setelah itu mereka lanjut 6 minggu khusus yang mahasiswa full medical center. Yang UGM ditarik semua. Seperti itu. Solusi itu juga berasal dari pengalaman mereka. Bisa juga, tapi sebetulnya mereka juga bisa dari saat ini melihat ini. Karena mereka kan nggak ada puskesmas di sana. Tidak ada di community services, mereka juga ada. Sambung dari sana Bapak. Mereka dikirimin surat dari pemerintah untuk datang ke klinik. Dikirimi surat oleh pemerintah untuk datang ke klinik. Bapak Ibu, di Belanda tidak ada posyandu.
Tapi warganya dikirimi surat. Nah, dikirimi surat untuk datang ke klinik diperiksa. Nah, Bapak Ibu di Kalimenur, posyandunya dekat dengan rumah kita, jadi tidak perlu diundang, datang sendiri. Tepuk tangan. Mereka antusias untuk memeriksakan diri. Termasuk dari Belanda untuk melihat dan bersama-sama dengan mahasiswa kita yang dari Jogja dan sekitarnya untuk bersama-sama mencoba memecahkan atau memberikan berbagai pemikiran yang supaya nanti bisa terrealisir, jadi real mengenai permasalahan yang kita hadapi dan ada juga di negara mereka. Ya. Nah, kenapa kok kita kemudian ingin mereka hadir? Tentunya supaya apa atau pengalaman atau best practices yang sudah dikerjakan di negara mereka, di negara-negara menjadi mitra UGM, itu mana yang kira-kira yang pertama tentunya memberikan efek atau nilai yang positif, dan yang kedua secara real dapat diaplikasikan di masyarakat. Dua hal itu yang kita harapkan dari kehadiran mahasiswa dari berbagai negara di Jogja dan memberikan tadi berbagai pemikiran-pemikiran yang sudah ada di negara masing-masing. Untuk mahasiswa asing sendiri juga tentunya banyak yang mereka dapatkan. Ya. Mereka hidup di lingkungan di tempat yang berbeda, tentunya dalam memandang suatu masalah itu juga berbeda. Tapi bagaimana pola pikir atau bagaimana mindset itu bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah. Karena kita melihat bahwa kelebihan dari mahasiswa asing ini adalah bahwa mereka sejak kecil itu sudah dikenalkan dengan berbagai pola pikiran yang sifatnya itu mandiri atau lebih ke problem solving. Sementara kita mungkin belum semuanya terpapar hal seperti itu. Yang kedua, kita juga mendorong mahasiswa itu keluar. Jadi apa yang disebut sebagai merdeka belajar itu adalah kesempatan bagi mahasiswa yang ada di berbagai universitas itu untuk mengambil kompetensi, mengambil suatu keahlian tertentu di luar kita keilmuannya, tidak di kampus, tapi keluar, bahkan sampai keluar tidak sampai negara-negara yang jauh ya, negara Eropa dan sebagainya, untuk tadi berinteraksi dengan budaya di sana. Tidak hanya sekedar keilmuan, tapi juga budaya di sana untuk kita mendapatkan nilai positif untuk dibawa kembali ke hal-hal mungkin seperti itu ya. Dan mungkin itu disampaikan bahwa ini ya kalau nanti pada taraf sampai taraf aplikatif karena waktu tadi yang terbatas, sehingga kemungkinan memang taraf aplikatif itu masih harus memerlukan waktu. Tapi paling tidak dalam waktu yang pendek ini ada ide-ide, ada inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang sudah diterapkan di negara lain, gitu, yang mungkin bisa diaplikasikan di negara kita. Cantik, ibu bapak sehat, ibu bapak cerdas, anak hebat, anak sehat. So they can go like to the healthcare close by their home. It's really nice to see. We don't have anything like that in the Netherlands. So yeah, we think that's wonderful. Mbak Jasmine, ini namanya Mbak Jasmine, itu berkata kalau program ini sangat bagus sekali. Kita nantinya program yang serupa di Belanda, karena kan kita jaraknya cuma dekat dari rumah dan jadi gampang mengaksesnya. Mungkin ini sesuatu yang baru untuk mereka juga. Kok bisa masyarakat berkumpul di layanan kesehatan? Kami dari pemerintah Kelurahan Kaliagung juga telah membuat atau mengadakan bahan baku dari bunguk. We are from the Kaliagung government also providing with the raw materials, recycling materials. Kami menganggarkan APBK untuk penanaman bunguk di Kelurahan Kaliagung itu tahun 2023 seluas 27 hektar.
and we also provide budget to cultivate soybeans in the field of 27 hectares. Dan kami tahun 2024 juga membuka lahan penanaman benuk seluas 18 hektar lagi. In 2024 we add more areas. We expand the areas to jargon ya, sobat like meeting new people and so much fun. Yang menarik tidak ada di sana. What do you think that is very interesting about this program? Well, we found some dengue larvae, so that was very cool. And we got to talk in the town with lots of people and also some dengue patients. So I really liked it. We got to search the water for dengue larvae. Is your first time came to Indonesia? Yeah, it is my first time. But I've been to Thailand, which is pretty close by, but it's not the same. Where from? The Netherlands, Amsterdam. Amsterdam. Yeah, from Amsterdam. Iya, si anak hebat si Giku ya. Iya, luar biasa. Si Giku giginya bersih cling-cling, lalu si anak hebat tumbuh dengan hebat, dengan makanan yang sehat dan makanan yang bergizi, lalu no stunting katanya gitu. Yelnya apa si anak hebat? Jadi yelnya adalah si anak hebat, ibu cerdas, anak sehat, tumbuh optimal, zero stunting. Ya. Dicok. Ada mic-nya enggak deh? Ada mic-nya. Selamat datang di program Sigiku, bersih gigiku. Untuk mendukung bahan baku di Kelurahan Kaliagung ini untuk bahan baku penyedia bahan untuk pembuatan mujur nasib yang dilaksanakan oleh kelompok di pabrik. Wilayah Kaliagung yang berbeda. Mereka ingin memelihara kambing, memelihara ayam, dan lalu pendamping KDK